Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya. Oke, Ibu lihat ini sudah hadir semua juga. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup? Nah, anak-anak, hari ini materi kita adalah bilangan berpangkat bulat positif. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita simak ilustrasi berikut, oke? Nah, anak-anak, di luar angkasa sana itu banyak sekali benda-benda langit yang tersebar ya. Ada bintang, asteroid, komet, planet, matahari, dan banyak lagi ya. Lalu, bagaimana nih jarak antar benda-benda tersebut? Apakah dekat atau jauh? Nah, jarak antar benda di jagat raya itu dilukiskan dengan satuan tahun cahaya. Apa tuh? Yaitu jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1 tahun. Kira-kira 9.500 miliar kilometer. Nah, misalnya saja jarak galaksi Andromeda dengan galaksi Bima Sakti itu adalah 2.200.000 tahun cahaya. Maka kalau kita ingin mengetahui jaraknya dalam kilometer, kita kalikan dengan tadi ya, dengan satuannya jika kita ubah ke dalam kilometer, yaitu, nah gini, sekian kilometer. Coba dibaca berapa ini, berapa kilometer Irviana? 20 kalau 20.900. Nggak tahu, Bu, susah. Iya, sulit ya kalau penulisannya seperti ini. Coba kita satu contoh lagi ya, kita lanjut. Nah, ada massa elektron. Diketahui kalau massa elektron itu segini. Coba berapa ini? 0, panjang, Bu. Ya, panjang sekali ya, jadi sulit kita membacanya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyatukan suatu bilangan yang nilainya tetap namun dinyatakan dalam bentuk berbeda. Bentuk yang lebih singkat ya, yaitu bilangan berpangkat. Oke, kita lihat dulu. Nah, anak-anak, kita juga sudah pernah ya mempelajari mengenai bentuk bilangan berpangkat, yaitu bentuk kuadrat pada saat kelas 4 dan juga bentuk kubik atau pangkat 3 saat kelas 5. Ini dia contohnya. Coba anak-anak ingat kembali ya. Contohnya untuk bentuk kuadrat itu ada 2 pangkat 2, artinya perkalian 2 sebanyak 2 kali. Lalu ada bentuk kubik juga, ada 2 pangkat 3, yaitu 2 dikali 2 dikali 2, artinya perkalian 2 sebanyak 3 kali ya. Kita mengalihkan 2 sebanyak pangkatnya. Oke. Nah, coba anak-anak lihat. Setelah anak-anak perhatikan tadi ya, ada bentuk kuadrat, ada bentuk kubik. Sekarang coba di sini ada 3 pangkat 4. Artinya apa nih? Artinya 3 kali 3 kali 3, Bu. Betul, 3 kali 3 kali 3. Coba dicek lagi. Tiganya 4 kali, Bu. 3-nya 4 kali, 3 kali 4. Iya, Bu. Oke, bukan ya. Jadi 3 pangkat 4 itu berarti kita mengalihkan 3 secara berulang sebanyak 4 kali. Oke, berarti kalau 3 pangkat 4 berapa dong? 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Betul, betul sekali. Berarti perkalian 3 sebanyak 4 kali ya. Kalau untuk 3 pangkat 5 berarti? Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke, sebanyak 5 kali ya. Lalu untuk 3 pangkat 6 berarti sama, yaitu sebanyak 6 kali. Sampai 3 pangkat 10 berarti? Berarti artinya perkalian 3, Bu, sebanyak 10 kali, Bu. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Betul ya anak-anak, seperti ini. Berarti tidak hanya tadi ada pangkat 2, ada pangkat 3, kita juga bisa memangkatkannya dengan bilangan yang lebih dari 3. Contohnya di sini ada 4, 5, 6, dan ada 10 juga. Nah,
Selanjutnya coba lihat ini, tadi kan perpangkatan pada bilangan bulat. Ternyata bukan hanya untuk bilangan bulat, bisa juga untuk bilangan desimal. Nah, di sini contohnya Ibu punya 0,3. Nah, 0,3 pangkat 4 itu berarti 0,3 dikali 0,3 dikali 0,3 kali 0,3. Perkalian 0,3 sebanyak 4 kali. Sama ya seperti tadi, hanya saja ini pada bilangan desimal. Nah, kalau misalnya Ibu punya 0,3 pangkat 100, berarti Berarti 0,3 sampai 100 kali, Bu. Oke, perkalian 0,3 berulang 100 sebanyak. kali. Oke, oke, terima kasih ya. Nah, tadi sudah ada dalam bentuk bilangan bulat, lalu ada dalam bentuk bilangan desimal. Sekarang bisa juga pangkat dalam bentuk pecahan ya. Nah, kita sudah belajar juga kemarin perkalian pecahan ya, tepat sekali minggu kemarin kita belajarnya. Nah, di sini Ibu ada contohnya 1/3. 1/3 dipangkatkan 4 itu berarti sama seperti yang tadi ya, sama seperti saat 0,3 dipangkatkan 4, lalu ada 3 dipangkat 4. Itu artinya perkalian bilangan tersebut maupun 3 maupun 0,3 atau 1/3 sebanyak 4 kali. Jadi kalau 1/3 pangkat 4 itu nanti 1/3 dikali 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Sama halnya untuk pangkat 5, nanti dikalikan 1/3 lagi. Lalu untuk pangkat 6 juga sama ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini siapa yang mau menjawab nih? Kalau Ibu punya 1/3 pangkat 999, artinya? Artinya perkalian 1/3 sebanyak 999 kali, Bu. Oke, pintar, bagus ya. Nah, kita sampai pada kesimpulan. Berarti apa nih pangkat itu? Perpangkatan suatu bilangan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Nah, contohnya di sini ya, ada A pangkat B. Nah, A di sini itu disebut dengan bilangan pokok dan B disebut dengan pangkatnya. Jadi kalau kita punya A pangkat B itu artinya mengalikan A secara berulang sebanyak B kali. Oke. Nah, kita sudah belajar tadi apa artinya dan juga contoh-contohnya bilangan berpangkat. Sekarang bagaimana jika bilangan pokoknya bertanda negatif? Yang tadi ya, bilangan pokok itu yang tadi yang A pada A pangkat B. Nah, coba kita lihat ya. Jangan khawatir nih. Kenapa? Karena sama saja kok. Samanya di mana nih? Contoh ya, di sini tadi kita punya 2 pangkat 2, itu kan sama dengan 2 dikali 2. Bilangan pokoknya itu 2 ya. Nah, misalkan bilangan pokoknya sekarang jadi min 2. Tinggal kita substitusi saja ya, kita ganti ke bilangan yang tadi. Berarti jadi negatif 2 dikali negatif 2. Oke, jadi sama juga untuk kalau misalnya kita punya negatif 4,1 pangkat 3. Nanti negatif 4,1 dikali negatif 4,1 dikali negatif 4,1 sebanyak 3 kali. Oke. Berarti kesimpulannya gimana nih? Kan kalau tadi kita punya A pangkat B itu berarti A dikali A dikali A berulang kali sebanyak B kali. Berarti kalau misalnya kita punya negatif A dipangkatkan B, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya min A pangkat min A kali min A gitu. Oke, coba kita lihat ya. Oke, bahasanya bukan minus ya. Kalau minus itu berarti pengurangan. Kalau di sini kita pakainya negatif yang berarti tanda. Nah, coba ya dilihat ada negatif A dipangkatkan B, itu berarti negatif A dikali negatif A, sekian dikali negatif A, berarti mengalikan negatif A secara berulang kali sebanyak B kali. Begitu ya. Oke. Apakah negatif A pangkat B itu sama dengan negatif A dipangkatkan B? Sama, sepertinya sama. Oke, coba kita lihat ya. Nah, ternyata berbeda ya anak-anak ya. Berbeda karena gini.
Jadi, negatif A pangkat B itu sama saja dengan A pangkat B yang dinegatifkan. Jadi nanti hasilnya akan selalu negatifnya atau kebalikannya dari A pangkat B. Oke, misalkan saja di sini. Contoh ya, tadi untuk negatif A dipangkatkan B, ini ada contohnya untuk negatif 2 pangkat 2. Oke, coba negatif 2 dikali negatif 2 itu sama dengan berapa? 4. Terus kalau untuk negatif A pangkat B itu kan berarti negatif dalam kurung 2 dikali 2 kan? Nah, kalau misalnya negatif dalam kurung 2 kali 2 itu sama dengan berapa? Negatif 4. Oke, berarti beda ya. Kalau tadi untuk negatif 2 dipangkatkan 2 kita punya hasilnya 4, lalu untuk negatif 2 pangkat 2 kita punya hasilnya negatif 4. Berarti berbeda ya anak-anak. Sekarang tugas kalian adalah menyelidiki atau membuktikan kenapa hasilnya itu berbeda, kenapa keduanya itu berbeda ya. Udah ada petunjuknya juga di sini. Nanti Ibu cantumkan dalam LKPD dikerjakan ya sebagai tugas. Oke, sekarang coba kita lihat di sini ada manfaat dari kita mempelajari bilangan berpangkat. Coba ya, di sini Ibu punya 2 kali 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 2 sekian. Banyak sekali ya. Kita baru saja membuang waktu kita hanya untuk menghitung 2 ini dikalikan berulang sebanyak berapa kali sih? Berbeda jika kita menuliskannya dalam bentuk bilangan berpangkat. Kita cukup menuliskannya dengan 2 pangkat 30. Berarti 2 dikalikan berulang sebanyak 30 kali. Oke, nah masih mending ya kalau ini masih bisa kita hitung walaupun membutuhkan waktu yang lama. Kalau yang di bawah ini bagaimana? Atau kalau yang lebih banyak lagi angkanya, kalau sampai pangkatnya ribuan dan dituliskan dalam perkalian berulang seperti ini, bagaimana? Masih bisa kita menghitungnya? Panjang pula. Iya, membuang waktu ya, time consuming banget nih. Makanya salah satu manfaat dari kita menuliskannya dalam bentuk pangkat yaitu kita bisa menyederhanakan atau mempersingkat penulisannya ya. Dan setelah kita mempersingkatnya, nanti kita bisa menghitungnya juga. Nah, setelah mempersingkatnya atau menyederhanakan penulisannya, nanti juga itu akan membantu dalam perhitungan kita. Oke, kita sudah tahu manfaatnya, lalu aplikasinya di mana nih? Nah, ternyata aplikasinya itu pada materi-materi yang sudah kita pelajari ya dulu saat SD juga. Ada di luas persegi panjang ya, di mana panjang kali lebarnya, panjangnya dan lebarnya ya maaf sama. Jadi, sisi dikali sisi, nanti luasnya itu sama dengan sisi kuadrat atau S kuadrat ya. Artinya perkalian berulang ya sebanyak 2 kali itu. Lalu ada juga luas lingkaran, jadi nanti luasnya dengan V dikali R kuadrat. Lalu ada juga volume kubus ya, sama juga tadi panjang, lebar, tingginya juga sama sepanjang S. Lalu luasnya sama dengan S kubik atau pangkat 3. Nah, sudah tadi ada aplikasinya, manfaatnya. Nah, sekarang coba ini. Tadi kita menemui 2 permasalahan ya di awal, yaitu tentang jarak pada benda-benda langit. Terus ada juga massa elektron yang tidak bisa kita sebutkan ya, sulit untuk kita sebutkan gitu bilangan atau angkanya. Sekarang kita coba untuk masalah pertama, yaitu menuliskan jarak galaksi Andromeda dengan galaksi Bima Sakti, yaitu yang tadi sekian kilometer ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, pertama, perhatikan bahwa jarak tadi ya, sekian kilometer itu bisa kita jabarkan menjadi 209 dikali angka yang ada setelah angka 209 itu ya, sebesar atau senilai angka
angka itu. Nah, setelah itu angka tersebut yang tadi kita dapatkan setelah menjabarkan itu bisa kita ubah ke dalam bilangan berpangkat. Nah, coba anak-anak 10 dipangkatkan 1 itu kan sama dengan 10 pangkat 1 ya. Lalu 10 dikali 10 itu sama dengan 100 atau 10 pangkat 2. Dan 100 itu memiliki 0 sebanyak 2. 10 pangkat 2 itu pangkatnya juga 2. Berarti kita menemukan pola di situ, yaitu untuk bilangan perkalian berulang 10, dia bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat di mana pangkatnya itu sebanyak bilangan nolnya yang tertera di belakang tersebut. Oke, jadi di sini coba dihitung nolnya ada berapa. Setelah itu kita dapatkan ternyata ada 17. Jadi kita ubah ke dalam bilangan berpangkat 10 pangkat 17. Sehingga bilangan tadi yang sudah dijabarkan juga itu kita substitusikan ya. Jadi 209 dikali 10 pangkat 17. Nah, sekarang sudah bisa terbaca ya. Ternyata jarak galaksi Andromeda dengan galaksi Bima Sakti itu sebesar atau sejauh 209 dikali 10 pangkat 17 km. Oke, anak-anak sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Bagaimana kalau menentukan? Oke, pas sekali ya. Ini kita sekarang mau membahasnya nih, yaitu pada masalah kedua. Nah, masalah kedua yaitu kita harus menuliskan massa elektron sekian gram itu ya ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Pertama langkahnya sama seperti tadi, kita jabarkan menjadi 81 dikali 0,0 sekian. Lalu ternyata 0,0 sekian itu bisa kita ubah ke dalam bilangan pecahan ya. Tadi yang desimal ini kita ubah ke dalam pecahan. Kita juga sudah mempelajarinya minggu kemarin. Nah, setelah kita ubah ke dalam bentuk pecahan, lalu seperti langkah yang tadi kita hitung nolnya ada berapa, ternyata ada 26. Jadi kita bisa ubah bilangan tersebut menjadi 1/10 pangkat 26. Nah, ternyata ada lagi nih yang bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat, yaitu angka 81, yaitu dengan cara apa anak-anak? Mengakar, Bu. Iya, sudah belajar ya saat kelas 4 kemarin. Kita akarkan ya, kita faktorkan juga bisa. Di situ 9 dikali 9 atau 9 kuadrat itu kan sama dengan 81 ya. Sehingga kita peroleh gila gue ngekatnya susah banget. Sehingga kita peroleh ya hasilnya dengan kita substitusikan tadi yang sudah kita cari, yaitu 81 dikali 1/10 pangkat 26. Nah, setelah kita kalikan diperoleh nih, ternyata massa elektron adalah 9 kuadrat per 10 pangkat 26. Nah, sudah kita selesaikan ya masalah awal tadi. Lalu bagaimana nih kalau misalkan kita punya dua bilangan berpangkat? Bagaimana kita menentukan yang mana yang lebih besar? Apakah kedua bilangan itu sama atau mana yang lebih kecil? Nah, minggu depan kita akan mempelajari materi tersebut ya. Bagaimana cara membandingkan bilangan berpangkat bulat positif. Nah, anak-anak sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, semisal nanti ada pertanyaan, anak-anak bisa japri aja ke WA Ibu atau menemui Ibu di ruang guru. Kalau gitu Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali.